yang tadi ya kita tiap hari makan di misalnya kamarnya Ratu, makan bareng. Oh iya. Terus akhirnya karena udah mulai lama kita mulai jenuh, akhirnya kita gue kan datang ke sini tuh bareng anak-anak manajemen gue juga, Haiko sama Yasmin. Gue harus tunjukin fotonya sih. Gue masih ada loh Masih fotonya. ya, coba Gue ya. masih ada loh. Ini Saskia Chadwick nih guys. Nih. Gimana mana sih? Ini gimana? Tuh, lihat. Saskia Chadwick. Iya. Kayaknya lu anak Bali Bali banget ya. banget. Gak, serius. Gimana nih? Gue penasaran deh perjalanan lo dari Bali sampai ke Jakarta tuh kayak gimana sih? Lo emang kesini merantau pengen jadi artis atau kayak gimana? Penasaran banget apa penasaran aja? Penasaran banget dong. Yang benar. Serius, kita belum pernah cerita tentang ini Iya tau. sih. Jadi awalnya tuh gue nggak ada ketertarikan sama sekali untuk masuk ke dunia entertain. Oke. Dan gue juga nggak ada pengalaman, nggak ada kayak background atau apapun itu. Gue tuh dulu cuman pelajar biasa. Pelajar biasa. Iya. Oke. Terus gue tuh emang dari dulu nggak pernah enjoy kalau belajar gitu loh. Kayak mungkin itu bukan bidang gue atau mungkin emang itu gue nggak suka aja. Tapi gue tuh selalu merasa ketinggalan sama teman-teman gue. Terus akhirnya gue cari kayak apa sih yang gue suka gitu. Dulu tuh gue sering nyari, dulu gue pernah les vokal, terus gue pernah ikut taekwondo. Oh iya? Iya, gue serius? Iya, seingat gue sih gue menang juara 3 ya. Serius, As? Iya. Wah, berarti juara 3 sama juara 2. Tapi itu seingat gue. Gue nggak mau nih tiba-tiba ada teman gue yang ikut taekwondo bohong gitu. Nggak, gue lupa, sumpah. Oke. Tapi gue dulu pernah ikut taekwondo. Itu seru sih, itu seru banget. Terus akhirnya gue ikut modeling kelas. Oke. Iya, jadi kayak akhirnya lo jadi model? Kayak gitulah pokoknya. Jadi kayak gue ikut modeling kelas ini tuh diajarin cara catwalk, terus cara berpose, begini segala macam gitu. Gimana dulu posenya gimana? Gitu. Terus ada juga begini. Gitu. Terus yang gini. Itu ceritanya ini sengklek kan? Sakit leher nih. Iya, jadi kayak tiap pulang sekolah gue tuh selalu excited buat. Jadi dulu tuh bukan catwalk, modeling class. Oh, modeling class. Jadi dulu tuh sekolah gue di Denpasar. Terus modeling class ini tuh di Seminyak. Jadi kayak gue tuh selalu so excited buat tiap pulang sekolah tuh berangkat langsung gitu kan. Terus akhirnya mungkin karena dulu tuh mereka suka ngadain kayak fashion show gitu, apa segala macam. Ada yang melihat diriku atau ada yang melihat Instagramku. Iya, dan akhirnya di DM lah. Saski, aku boleh ngajak ketemuan nggak? Aku pengen nawarin mau ke Jakarta nggak? Apa segala macam gitu-gitulah. Terus akhirnya gue bilang sama nyokap gue, terus nyokap gue tuh bilang ya udah ketemuan aja dulu, dengerin aja dulu dia bisa penjelasan dia gitu gimana? Kan. Iya. Gue lupa akhirnya ketemuan apa enggak atau lewat telepon. Tapi pokoknya dijelasin lah kayak nanti di Jakarta bakal casting, terus mungkin kalau beruntung syuting apa segala macem gitu-gitu kan. Gue tuh dulu dalam pikiran gue, wah ini gampang banget, ini gue banget nih. Gue nggak suka yang susah-susah, gue suka yang gampang-gampang gitu. Terus akhirnya lo terima? Gue bilang lah sama nyokap gue, mah aku mau, kakak mau gitu kan, kakak pengen coba. Nyokap gue tuh nanya, bener-bener mastiin berkali-kali, kak yakin gak? Beneran yakin? Gak segampang itu loh. Kakak sekarang tuh hidupnya udah nyaman lah, jadi anak pelajar yang udah kayak ya udah tanggung jawab lu belajar, pulang, dengerin mama. Udah itu aja kan, kayak lo nggak punya tanggung jawab yang lain gitu. Benar. Tapi nanti kalau misalnya kakak ke Jakarta,
tanggung jawabnya pasti banyak yang mama nggak bisa sebutin satu-satu sekarang. Pasti berubah banget. Pasti berubah banget. Nah dulu itu gue tuh nggak sadar akan perubahan itu. seperti apa yang nyokap gue tuh omongin. Gue pokoknya udah yakin deh gue suka nih yang gampang-gampang gini nih gitu. Ini gue banget nih gitu. Akhirnya nyokap gue ya udah kalau kakak yakin silahkan. Oh gitu. Akhirnya lu ke Jakarta. Akhirnya gue ke Jakarta. Umur? Gue lupa umur berapa. 11. 2017 kayaknya apa 2018. 11 tahun lo ke Jakarta sendiri atau sama bokap gue awalnya karena bokap gue juga sekalian ada kerjaan di sini kan. Terus akhirnya ketemulah gue sama si agensi tersebut. Iya. Boleh nggak gue ngomong? Gimana? Manajer gue, Mas Agung. Gue pertama kali ketemu tuh waktu gue ke Jakarta. Gue datang ke kantor manajemen gue. Terus ngobrol lah akhirnya yang kayak, oh ya jadi di sini nanti kita bakal casting. Terus ada kelas acting, apa segala macam. Pokoknya dijelasin lah gitu. Dan pada saat itu karena mungkin gue masih kecil dan gue nggak mikir panjang. Kayak gue nggak mikir ke depannya kayak gimana atau tanggung jawabnya kayak gimana. Gue mikirnya this is so easy, I can do this gitu. Kayak gue bisa nih. Terus akhirnya gue yang kayak oke, siap. Setuju. Mantap, gitu langsung? Setuju gitu. Iya, gue bener-bener yang kayak setuju gue. Besoknya langsung gue nggak tahu besoknya atau beberapa hari kemudian kayak langsung diajak, yuk coba casting mau nggak gitu. Akhirnya gue casting lah. Ternyata nggak segampang itu. Ditolak? Gue lupa sih, udah lama. Tapi sempat diterima, gue syuting nih. Tapi nggak tayang, nggak jadi tayang. Karena? Gue nggak tahu. Oh mungkin karena produksinya kali mungkin ya? Kayak ya semua masalah di situnya, gue nggak ngerti. Tapi nggak jadi tayang. Tapi gue sempat syuting. Nah, itu film, sinetron atau gimana? Sinetron. Oh sinetron. Sinetron. Itu 2000 berapa ya? Gue lupa. Pokoknya gue kan datang ke sini tuh bareng anak-anak manajemen gue juga, Haiko sama Yasmin. Gue bareng sama Yasmin di hari yang sama. Yasmin Apper. Oh bareng. Oke. Terus berarti jatuhnya kayak satu angkatan gitu ya? Iya, walaupun gue tuh yang paling kecil. Jadi Yasmin sama Haiko kan mereka berdua hampir seumuran lah gitu kan. Nah gue tuh yang paling kecil waktu itu. Oh jadi Haiko, Yasmin sama Saskia Chadwick nih satu angkatan ceritanya? Jadi bareng lah kesininya gitu loh. Oke. Gue gak nyangka loh bareng gitu ya? Iya bareng, bener-bener dia plek gitu. Terus langsung satu project atau enggak yang waktu di sinetron tersebut? Satu project, sempet. Tapi nggak jadi tayang. Oke. Iya, terus akhirnya abis itu diajak casting lah. Diajak casting banyak pokoknya castingnya. Nggak diterima. Baru tuh gue langsung tersadar dek gitu. Ternyata nggak segampang itu ya gitu. Ternyata susah ya. Nah begitulah ceritanya. Jadi awal mulanya adalah si Saskia yang sok bijak dan sok paling bertanggung jawab ini datang ke Jakarta gitu. Tapi itu lu ngurus sendiri atau bokap lo pada saat itu yang ngurus? Nyokap gue, soalnya nyokap gue akhirnya kesini juga nyusul. Karena pas sinetron itu nyokap lo ngurusin? Iya. Syuting lo, pekerjaan lo semuanya? Oh iya, nyokap gue nemenin, terus lihatlah prosesnya kayak gimana pas segala macam. Karena kan gue sama nyokap gue nih tuh masih apa ya bahasanya, awam ya. Nggak masih tahu, belum begitu ngerti lah ya. Iya, nggak tahu prosesnya, nggak tahu cara kerjanya. Karena kan gue di Bali. Nah nyokap gue ini kerjanya kan kayak kantoran gitu loh. Yang gue tahu tuh cuman sekolah, main sama teman-teman ke kantin, pulang gitu loh. Gue nggak ngerti. Makanya it was all so new, and I think me and my mom, we were both confused about it. Yang kayak gue nggak ngerti nih cara kerjanya kayak gimana gitu. Jadi gue nggak terlalu ngerti apa yang terjadi di syuting pertama gue itu. Tapi akhirnya abis itu tuh setahun gue nggak dapat kerjaan. Serius?
Gue nggak tahu setahun apa enggak, tapi pokoknya gue dapat iklan-iklan gitu loh, iklan-iklan kayak start from the bottom gitu kan, terus FTV. Nah di situ tuh gue belum bisa memproses cara kerjanya, mungkin karena gue juga masih kecil. Iya, oke. Jadi gue tuh nggak cepet tangkep. Terus lu baca skenario gimana? Lu dijelasin atau memang lu udah tahu nyokap lu? Gue baca biasa gitu kan, udah dijelasin, udah ada acting class juga kan dari manajemen gue. Iya. Tapi gue ngerasa gue itu perkembangannya lambat gitu loh. Kenapa tuh? Karena gue actingnya jelek waktu itu. Gue nggak bilang sekarang bagus ya, tapi maksudnya mendingan gitu loh, karena waktu DJS 2 tahun gue tuh lebih belajar banyak di sana gitu loh. Oh, I see. Makanya waktu dulu sempet kan Pak Indra juga maksudnya tegas banget kan ke anak-anak buat ngajarin kan. Oh iya, I see. Jadi kayak mungkin otak gue baru develop di umur yang segitu, atau emang waktu buat gue ngertinya waktu DJS gitu. Tapi pokoknya sebelum DJS gue tuh gak ngerti, confused gitu loh. Oke. Dari cara kerjanya, atau gue tuh bener-bener masih nganggep yang kayak this is so easy gitu loh. Tapi setelah lo masuk DJS berarti itu permulaan lo ngerti gitu? Iya, permulaan gue yang kayak dang gitu. Oh, Yang gue mulai yang kayak ternyata kayak gini ya gitu loh. Ternyata it's like this cara kerjanya, cara segala macamnya, actingnya apa sih itu deh pokoknya. Jadi kayak gue bener-bener baru belajar yang gue penasaran. Kan kalau misalnya orang buat belajar atau buat tahu kan harus penasaran dulu, terus harus diperhatiin dulu kan. Gue tuh baru stage penasarannya tuh waktu DJS. Oh, oke. Berarti memang lu sebelumnya itu kayak mikir udahlah gampang gitu kan? Iya, gue bener-bener ngegampangin gitu lah, yang kayak bodo amat lah gue gitu. Oke. Gila, berarti perjalanan lu emang di DJS ya? Iya. Kan? Tapi lu sempat film nggak? Enggak. Oh, enggak. Lu belum sempat film? Enggak, pokoknya gue kan sinetron, FTV iklan. Pokoknya awal mula gue ngerasa gue mulai lancar syutingnya tuh abis gue iklan, ada satu iklan lah, dan ini tuh iklannya seru banget, gue syuting di Malaysia. Oh iya? Iya. Itu iklan apa? Gue pakai hijab. Jangan Nggak. gitu ya. Oh, gue tahu ya, yang lu banyak itu kan sih? Iya. Oh. Itu seru banget, sumpah. Itu sumpah, gue sebelum kenal sama lu di DJS, gue ngeliat muka lu, tapi gue nggak sadar, gue nggak realize kalau itu lu. Banyak banget yang kayak gitu. Jadi kok pas gue ngomong gue iklan itu, pasti kayak, itu beneran lo gitu. Iya sih. Karena beda muka gue, beda. Muka gue beda, apalagi gue kan pakai hijab kan. Tapi itu syuting menurut gue yang terseru syuting iklan terseru karena gue syuting di Malaysia, terus krunya itu nggak ada yang orang Indonesia. Oh ya. Yang Indonesia tuh yang nemenin gue kesana doang. Oh, gila, keren banget. Seru kan? Seru, tapi di situ tuh gue baru yang kayak gue ngerasain deg-degan, terus gue takut gak bisanya, gue takut gue fail apa segala macam itu kan. Tapi di situ tuh proses serunya gitu loh. Terus pas lo lihat hasilnya, ya walaupun menurut orang lain misalnya jelek atau apa segala macam, gue tuh bangga sama diri gue sendiri gitu loh. Pasti dong, pasti itu haruslah bangga karena kan lu udah berani kan. Tapi kalau gue lihat dari iklan itu lu keren, sumpah. Masa sih? Serius? Iya, jadi yang kayak di situ tuh baru gue yang kayak gue pengen coba hal baru yang lain, yang bikin gue tuh deg-degan, penasaran, apa segala macam gitu loh. Dan akhirnya abis itu gue dapet sinetron, lumayan lama, itu berapa bulan. Nah abis itu baru DJS. So I spent most of my time di DJS. Dan itu tuh gue waktu masuk DJS kan umur 13 tahun. Iya. Mungkin karena itu kali ya, gue 13, terus 14, terus kemarin terakhir gue ulang tahun di sana kan 15. I think that's the age you start learning. Oke. Kayak terus apa ya?
Untuk belajar hal-hal baru kan? Iya, dan consuming the things slowly gitu loh. Baru di situ yang kayak, oh, ternyata kayak gini, ternyata susah ya gitu. Karir lo kan, gue lihat juga makin berkembang terus kan, dari yang udah tadi lu cerita kan, berkembang terus kan. Jadi ya why not kalau lu kerjain di sini terus? Iya sih. One day pasti lu bakal naik banget, Sas. Amin, kita berdua ya. Amin. Mantap. Tapi nggak nyangka ya kita bisa ketemu ya? Iya sih, DJS was really fun. Ya nggak sih? DJS permulaan dari segala pertemanan kita. Iya, dan apa ya, ini kalau dibahas panjang loh ini. Iya nggak apa-apa, kita sambil ngobrol aja. DJS tuh kan started when gue masih kecil. Dan kebanyakan juga ya seumuran gue lah. Lu 13 tahun kan waktu itu? Gue mulai 13 tahun, lu 14 kan? Gue 14. Iya, jadi yang kayak seru banget, udah kayak keluarga. Bener. Yang kalau keluarga pun nggak selamanya mulus gitu loh. So like all the drama, semua apa ya, berantem-berantemnya, terus baik-baiknya, itu tuh yang itu jadi berkesan apa ya? gitu Berkesan, loh. jadi bumbu-bumbunya gitu loh. Iya, karena nggak ada, semuanya tuh nggak ada yang mulus. Lo sekolah aja satu kelas ada kok musuh-musuhannya. Iya, pastilah, itu pasti. Tapi ya ujung-ujungnya sebelum misalnya lo lulus, pasti baikan kan. Pasti Pastilah. sedih-sedihan. Itu yang gue rasain waktu DJS. Iya sih, kita udah berasa Lo kayak bayangin kayak keluarga lo, iya, lo mulai lo masih kecil-kecil, lo nggak kenal satu sama lain, walaupun yang kayak kalian banyak lah yang kenal-kenal gitu. Tapi kan gue nggak kenal lo semua. Yang tadi ya kita tiap hari makan di misalnya kamarnya Ratu, makan bareng. Oh iya. Terus akhirnya karena udah mulai lama kita mulai jenuh, akhirnya kita balik ke kamar sendiri-sendiri, udah jarang ngumpul, apa segala macam. Karena we didn't have time for ourselves. Iya, iya sih. Apalagi kita jalan-jalan keluar kan sering juga kan. Iya. Sempet nggak sih kita? Jarang sih gue. Jarang. Gue kayak dulu jarang ikut deh keluar-keluar gitu. Ingat nggak? Pertama kali kita deket tuh waktu yang main gitar di kamarnya Ratu kalau nggak salah deh. Kan ingat yang lo yang iya inget. Gue harus tunjukin fotonya sih. Gue masih ada loh fotonya. Coba gue ya. masih ada loh. Ih sumpah Coba kangen banget ya. Ih gue gak nyangka loh sumpah. Gue harus search dulu bentar. Ini wajib sih. Dan apa ya? Orang-orang yang gak ada di situ itu selalu ngeharapnya kita tuh baik-baik aja, terus kita tuh mulus-mulus aja, padahal tuh nggak bisa kayak gitu. Iya, lo bayangin, lo bukan keluarga, dan lo tiap hari harus ketemu, lo bangun tidur ketemu mereka, lo kerja ketemu mereka, lo tidur kamarnya sebelahan sama mereka. Ini dia, aduh, ada muka guanya nggak sih? Ada. Nih. Aduh, rambut Jevan. Aduh, nih. Ini Saskia Chadwick nih guys. Nih. Gimana sih? Ini gimana? Tuh, lihat. Masih banyak banget fotonya tuh, ya kan? Tuh. Nih sama Ratu juga. Nih yang gue main gitar. Ini 13 Juni 2020. Man. Ya ampun tuh. Lucu banget ya. Aduh, jadi kangen deh gue. Iya, gue sekarang tuh kerjaan gue tuh cuman kayak liatin foto-foto DJS dulu gitu loh, kayak kangen banget. Walaupun rasanya waktu syuting tuh yang kepala gue mau meledak gitu loh. Kayak aduh capek banget, gue pengen tidur, pengen istirahat, gue nggak pengen ketemu orang-orang ini lagi gitu. Tapi kita ada foto di mana kita tuh kayak deket banget deh. Gue masih ada fotonya. Ini, aduh gue kurus banget, gila. Yang sama Ratu Gemak bukan? Iya. Nih. Lucu banget loh. Nih ini nih. Di sini kita baru mulai dekat ya. Iya, baru ngobrol yang kayak begitulah. Ya, begitulah ya. Aduh, gue jadi kangen deh. DJS tuh. Tapi tuh dulu gue sempet ini, apa maksudnya kayak kita sering bareng terus ya kan. Aduh. Apalagi yang foto itu. Aduh. Yang lo
pakai baju kuning. Iya. Gue heran deh dulu kenapa sih captionnya kayak harus ada love-love gitu. Namanya juga anak baru gede. Yes. Karena waktu syuting juga kan kita baru mulai gede gitu loh. Itu yang gue rasain sih, yang kayak gue mulai gede, mulai ngerasain remajanya tuh di situ. Iya sih. Makanya banyak banget kayak dramanya lah, apalah. Tapi kan itu proses pendewasaan. Yang ujung-ujungnya sekarang juga kita semua fine-fine aja. Iya sih. Tapi kalau boleh jujur tuh Ini guys. dulu waktu di saat itu gue suka sama lo. Sumpah Sas, gue gak bohong. Gue gak bohong. Lo gimana pada saat itu? Aduh. Yang Jeff Kia. Jeff Kia. Hai Jeff Kia, apakah kalian masih ada? Iya. Tapi sumpah, lu belum jawab, lu suka gak sama gue dulu? Hah? DJs tuh banyak cerita gak sih? Banyak cerita, banyak banget yang kadang misalnya kalian ngerasa kalian udah tahu semua nih. Kalian tuh cuma tahu 10% dari 100%.